adalah teman saya beberapa yang kena tipu. Maksudnya di sana ternyata hotelnya tidak sesuai, ya kan gitu. Terus ya adalah macam-macam lah kasus di jemaah-jemaah umroh ini. Masyarakat kita mudah-mudahan ke depan kita menjadi lebih baik. Ini tantangan buat kita sebagai buat kita ya. Para pembina lah, ya, para pembimbing, para kiai, para ustadz. Jadi bukan hanya memperhatikan sah tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di MC Channel dan saya masih bersama Ustadz Farozi. Ya. Ustadz, kita langsung aja nih Ustadz ya. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang niat Ustadz ya. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya itu bahwa niat itu sebetulnya adalah salah satu panggilan Ustadz ya. Panggilan berarti memenuhi panggilan. Memenuhi panggilan. Nah, untuk apakah itu termasuk cara kita bersyukur untuk maksudnya gini, berangkatnya kita umroh, apakah itu termasuk cara kita mensyukuri nikmat itu, Ustaz? Ya, betul. Jadi begini Bang Faisal, kalau di surat, saya kembali ke surat Al-Baqarah ayat 196 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakan oleh kalian ibadah haji dan umroh lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya memahaminya bahwa ketika kita sudah dipanggil, kan kemarin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kita dikasih fasilitas. Fasilitas rezeki, fasilitas kesempatan waktu luang, kesehatan dan lain sebagainya sehingga kita bisa hadir di sana. Maka dua hal yang harus kita perhatikan berdasarkan ayat ini. Yang pertama lillah, niatnya luruskan dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Semuanya betul ya. Kalau mau naik jalan-jalan mungkin mohon maaf kalau menurut saya sih nggak pas di sana gitu ya. Nah, niat betul-betul saya ke sana mau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cara mensyukurinya udah luruskan kembali niat karena Allah. Dengan kenikmatan yang luar biasa yang mungkin banyak orang kalau menurut saya diberikan itu, tetapi tidak sudah memiliki keinginan tapi belum juga terwujud. Kan banyak juga Bang Faisal. Kemudian yang kedua, watimmu dan sempurnakan. Jadi dua hal inilah cara mensyukurinya nikmat tersebut. Itu berarti ini juga termasuk untuk haji. Apa tuh perbedaan atau persamaannya antara kita haji dan umroh? Maksudnya bab panggilan ya. Kalau bab pun jelas banyak perbedaan gitu, Ustaz. Saya kira sama. Kalau bab memenuhi panggilan sama, kan dasarnya kemarin sudah saya singgung sedikit, wa'adhin finnasi dan serukan olehmu wahai Ibrahim kepada manusia bil haji, untuk berhaji gitu ya. Berhaji secara bahasa kan ziaratul Ka'bah, mengunjungi Ka'bah. Tapi nanti pembahasan secara fikirnya ada umroh, ada haji. Jadi ketika kita ya datang ke sana ya dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah, mengunjungi Ka'bah al-Musyarrafah yang sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Bang Faisal. Gitu ya. Jadi sama, kalau rukunnya nanti kan beda ya. Kalau umroh kan sederhana ya, mungkin sampai tahallul aja, tawaf, sa'i, tahallul, udah. Ya. Gak ada rukun, gak ada ke Mina, Arafah gitu. Mina mungkin jalan-jalan aja, ziarah aja. Ziarahnya pakai ada kan nanti ketika kita berada di Mekah kan ada ziarah ke tempat-tempat haji gitu ya. Terus ini Tad, ada kata watimu di sini. Watimu yang berarti menyempurnakan. Apa sih yang disempurnakan dari umroh, atau apa yang menyempurnakan atau yang disempurnakan dari hajinya ini? Ya, pengertian di firman Allah Subhanahu wa taala ini supaya gampang memahaminya, terutama bagi para penonton kita Bang Faisal ya, Muslim Cerdas Channel atau Muslim Cerdas TV ya. Saya punya gambaran begini. Ketika saya punya rezeki, saya memanggil orang atau katakan tukang lah untuk membangun rumah. Dan saya katakan kepadanya, Bapak ini saya ingin membangun rumah. Ya, ini modalnya atau bahan-bahannya. Kemudian saya maunya seperti ini. Mulailah si tukang itu mengerjakan ya pekerjaan rumah, membangun rumah. Nah, ketika sudah sampai
dinding, tapi atapnya belum nih Bang Faisal. Atapnya belum, dia berhenti. Maka ya menurut kita ini belum menyempurnakan, ya kan, putus di tengah jalan. Nah demikian pula ketika kita sudah berniat umroh ataupun haji, ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, rukun yang harus diselesaikan. Kita sudah niat ihram, kemudian datang ke Mekah untuk tawaf, sa'i, tahallul kan. Kalau umroh itu aja ya. Rukunnya. Ada satu lagi sebenarnya tertib. Ya, tapi yang sifatnya amalia cuma 4. Niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Nah, ketika sudah sampai di tawaf, berhenti. Ya kan? Mungkin karena alasan sakit, alasan tertentu, kebelet pipis. Tapi nggak diteruskan. Kalau di Al-Quran surat Al-Baqarah tadi kan konteksnya konteks perang, dikepung oleh musuh sehingga tidak bisa menyelesaikan. Ya, maka ini tidak termasuk kategori menyempurnakan. Nanti kalau di hukumnya nanti kena dam. Ya, harus membayar dam. Ini pengertian pertama, pengertian menyempurnakan. Pengertian kedua, si tukang tadi sudah selesai nih rumahnya, dindingnya sudah, atapnya sudah, bagian terasnya sudah selesai semua, pintu segala macam gitu ya. Tapi ternyata ketika dilihat, saya nih yang punya gawe, saya melihat ternyata pintunya nggak sesuai yang saya inginkan, ya kan? Kesempurnaan. Kemudian jendelanya misalkan, atapnya ternyata nggak sesuai yang ini juga tidak termasuk kategori menyempurnakan. Nah, bagaimana ketika umrah atau haji? Misalnya tawaf ada aturannya, sama kayak sholat, ya kan? Sholat harus menghadap ke kiblat, harus punya wudhu dulu, ya, suci. Nah, umrah juga sama. Ya. Nah, ketika misalnya seseorang sudah berniat seperti tadi, kemudian tawafnya ternyata lain sendiri, yang seharusnya muternya ke kiri, dia muter ke kanan, Bang Faisal. Ya. Seharusnya ini yang banyak terjadi ya. Seharusnya dia menutup awal kan tawaf kayak sholat ya. Ternyata mohon maaf pusatnya kemana-mana. Nah, itu juga tidak termasuk kategori menyempurnakan. Nah, maka pengertian tadi itu menyempurnakannya tadi dua pengertian ya. Jadi dari sisi selesai rangkaian rukun-rukunnya, kemudian yang kedua menyempurnakan dari sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal ini saling berkaitan nih, niat tadi. Kembali ke niat. Kalau orang niatnya lillahi ta'ala, ya, insya Allah dia akan terpacu, terdorong untuk menyempurnakan. Ya kan? Oke. Paham nggak Bang Faisal? Paham. Termasuk ketika misalnya orang niatnya lillahi ta'ala, dia untuk ibadahnya pun semangat di sana. Mungkin beda kalau orang niatnya setengah-setengah ya. Ya. Ibadahnya dia walaupun tinggalnya di hotel bintang 5, katakan Zamzam Tower atau Hilton lah, di depannya tinggal turun aja sholat mungkin. Itu yang kadang-kadang banyak kejadian adalah karena saking bisa melihatnya di tempat tawaf itu kadang-kadang penuh males gitu. Sholat di sini aja deh gitu. Itu sering terjadi tuh Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz tuh? Ya walaupun kan secara hukum ya, kalau apalagi kalau menurut Imam Syafi'i kan yang penting pandangannya tersambung ya, pandangan mata mungkin terlihat lah, bukan hanya ini, tapi kalau di sana kan sampai ke teras hotel pun sambung itu. Nyambung ya, betul. Ya buka pintu langsung kan. Kalau di hotel-hotel yang itu pun kelihatan nyambung gitu ya. Tapi kan tadi kita sudah jauh-jauh ke sana niatnya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal turun ke bawah gitu loh. Kan langkahnya aja dihitung pahala gitu kan. Sayang banget kalau menurut saya Bang Faisal. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya pembekalan ilmu tentang umroh dan haji itu berarti sangat penting Ustaz ya. Luar biasa. Itu ya tadi karena kan ada satu hal yang berkaitan dengan sah tidaknya. Tadi kan kategori menyempurnakan kalau putus tengah jalan, sampai kena dam gitu kan. Kemudian walaupun selesai ternyata tawafnya salah, gitu kan. Tawafnya nggak memenuhi persyaratan sah, kayak sholat gitu nggak memenuhi persyaratan sah gitu kan. Ada syarat sahnya, ya kalau menurut saya ya
nggak haruslah pembekalannya. Jangan sampai terjadi seperti itulah. Ya kayak misalkan bayar dam gitu bayar ya, misalkan gimana gitu kan. Ya. Bahkan kalau menurut saya bukan hanya masalah tata caranya juga, bahkan dampaknya. Jadi kita berkaitan dengan spiritual ini juga harus ditekankan juga Bang Faisal. Oh gitu Ustaz. Bahwa ibadah umroh, ibadah haji itu mengajarkan ini. Sehingga apa? Sehingga ada pengaruh di sini ke jamaah. Oh gitu. Enggak asalnya hajar sekedar wisata dan jalan-jalan, belajar gitu ya. Ibadah, semua ibadah prinsipnya mengajarkan kita supaya ke depan kita lebih baik. Contoh paling gampang aja yang sering kita temui adalah puasa. Ya. Setiap tahun kita sebagai muslim wajib untuk berpuasa. Rasulullah kalau kita lagi berpuasa ada orang yang bersikap tidak baik kepada kita, membuat kita kadang jengkel, emosi, ya kan? Kata Rasulullah kita harus menahan emosi. Katakan saya lagi puasa. Itu kan luar biasa. Ya. Harapannya apa? Supaya kita ke depan dari sisi emosional kita lebih terkontrol. Oke, berarti salah satu menjaga hati, terutama berarti bukan hanya sekedar tidak menahan emosi tadi atau apa namanya dengan berkata-kata kotor atau apa, menjaga hati berkoneksi dengan Allah itu termasuk salah satu penyempurnaan, Ustaz. Ya, semakin kita memperhatikan hal itu, mudah-mudahan kita semakin sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui sempurna tidaknya kan hanya Allah. Betul. Tapi secara hukum tadi mana yang membuat kita ibadah kita sah atau tidak, karena prinsip dasar dalam ibadah itu sami'na wa ata'na, nggak boleh asal mau gue. Betul. Ya kita mau sholat harus punya wudhu, harus itu ya. Sama umroh haji juga begitu. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih. Kemudian yang kedua tadi, semua ibadah mengajarkan kita dari sisi hati supaya lebih baik. Ya, maka semakin hati kita terkait kepada Allah Subhanahu wa taala di sana, mudah-mudahan kita pulang pasca umroh tadi, pasca haji kita menjadi lebih baik, lebih baik dari yang sebelum berangkat umroh. Dari sebelum. Nah, ini sih ada sebetulnya bilang manusiawi, tapi kalau bicara ini, nah kan gini Ustaz, maksudnya adalah teman saya beberapa yang kena tipu, maksudnya di sana ternyata hotelnya tidak sesuai, ya kan gitu, terus ya adalah macam-macam lah kasus di jemaah umroh ini yang tahu-tahu hotelnya dipindah-pindah, tahu-tahu sampai sana ternyata hotelnya belum dibayar full lah segala macam, akhirnya diusir. Nah, apakah kita juga harus tetap sabar untuk tidak marah atau boleh nggak sih kita protes gitu kan, gitu maksudnya ya? Nah itu gimana sih tuh? Ya kalau protes sih boleh saja, kan hak kita ya sebagai jamaah lah. Bahkan kan sebenarnya Anda pernah menghadapi juga Bang Faisal waktu didukasin oleh salah satu travel gitu ya. Artinya ya memang itu, bahkan ketika tidak ada kepuasan, jamaah punya hak untuk menuntut, bahkan secara hukum pun ada pelindungan hak konsumen, ya kan. Tapi kalau kita kaitkan ke masalah hati, ya, jadi kita refleksi aja lah. Mudah-mudahan ini buat ngelatih kita. Amin. Tapi kalau kita bilang ke jamaah kan, kalau orang travel mau ngomongnya begitu gitu kan. Tapi sebagai pembimbing, sebagai ustadz atau katakanlah kiai misalkan ya, yang siapapun lah, bukan hanya saya ya, yang bertugas untuk membina spiritual umat ya, paling tidak begitu. Ketika ada hal-hal yang tidak disukai, ya udah, ngapain lagi? Ya kan? Konsepnya atau dasarnya kan jelas sekali. Haji dan umroh mengajarkan apa? Famang faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal aja. Jadi ngomong yang tidak baik ya, apalagi maki-maki, fusuk, perbuatan maksiat, jidal, berdebat aja. Nggak boleh. Jadi sebetulnya kalau bicara kita kembali ke lafaz yang kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik itu dan konsep bersyukur yang kita pernah bahas di video awal, sebetulnya harus lebih bersyukur ya Ustaz, karena satu, kita di tanah haram,
Yang kedua, kita dizolimi. Jadi mendingan doa yang baik-baik aja gitu Ustaz. Ya itu kan kembali ke diri kita Ya, masing-masing. betul. Tapi ketika menghadapi jamaah seperti itu, apalagi ketika masih berada di wilayah Saudi Arabia, kejadian seperti itu, saya mohon maaf Pak, ini di negara orang lain, ya. Kalau mau selesaikan di negara kita. Ya, maksud saya gitu, mendingan ya di sana ya udah, maksudnya berdoa yang baik-baik dulu, ya kan? Setelah pulang baru mau panggil semua disomasi kayak mau diapa itu dia. Jadi kan tahap-tahapannya ada. Ya kan. Kalaupun kita mau menempuh jalur hukum pun ada, misalkan somasi dulu, kekeluargaan dulu gitu. Ya. Jadi itu, tapi secara tadi kita sebagai pembimbing umroh haji yang seharusnya tidak hanya menekankan aspek sah atau tidaknya. Betul. Itu tugas kita sebenarnya Bang Faisal. Tapi mudah-mudahan, maka saya selalu berharap, ini luar biasa jamaah kita Indonesia, ya kan? Jumlahnya luar biasa. Nggak ada negara lain seperti kita. Bahkan yang udah kena tipu mau berangkat lagi. Nah mudah-mudahan dengan ibadah haji umroh ini yang Allah berikan fasilitas luar biasa kepada masyarakat kita, mudah-mudahan ke depan kita menjadi lebih baik. Ini tantangan buat kita sebagai para pembina lah, ya, para pembimbing, para kiai, para ustadz. Jadi bukan hanya memperhatikan sah tidaknya. Betul. Tapi lebih ke bagaimana setelah pulang spiritualnya bertambah, ketaatannya bertambah, paling tidak minim-minimnya lebih baik. Betul. Sebelum berangkat umroh. Nah itu harapan. Tentunya harapan kita dan semua doa, lah. Ya kan? Gitu. Siapa sih yang nggak mau lebih baik, Bang Faisal? Jadi kalau kena tipu ya mendem-mendem aja dulu di sana gitu ya. Ya, mungkin itu dulu ya Ustaz. Baik, dan bakalan malang lantur soalnya entar ini ya. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin ya. Jadi maksudnya tetap kita kasih edukasi lah gitu ya, walaupun itu bicara itu dia ketipu atau itu kan balik lagi tadi fasilitas ya seperti itu ya. Mungkin fasilitasnya sebetulnya dari kasih sama Allah itu begitulah gitu. Tapi ya dan berat, memang mensyukuri itu berat. Itu proses bersyukur itu mungkin sangat berat lah gitu. Saya juga pernah gitu. Nah, ngalamin juga ya. Nggak enak juga. Tapi mau gimana gitu. Cuman daripada pulang yang nggak enak gitu kan, mendingan ya udahlah. Mungkin segitu dulu saja. Oke, nanti kita bahas lagi dengan tema-tema yang berikut. Oke teman-teman, segitu dulu. Jangan lupa subscribe dan dukung kami, dan jangan lupa komen ya. Misalkan kita juga pengen tahu nih apa teman-teman apa yang mau ditanyakan, nanti kita bahas di sini. Untuk sekian video ini, nanti next dilanjut tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nuru Muhammad sallallahu, la ilaha illallah.